Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini kita akan membahas tentang materi dari bidang fisika farmasi. Ya, apa materinya? Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Berikan atau bunyikan loncengnya dan sebarkan ke teman-temannya supaya nanti teman-temannya yang lain juga paham tentang materi fisika farmasi. Ya, hari ini kita akan membahas apa? Yuk ikutin terus channel Kak. Ya, kita akan membahas tentang difusi dan disolusi. Jadi difusi dan disolusi ini sangat penting bagi obat untuk bisa terserap di dalam tubuh. Ya, sebelum kita membahasnya, ada beberapa hal yang akan dibahas di bagian difusi dan disolusi, yaitu tentang penjelasan difusi itu sendiri. Yang kedua tentang prinsip difusi dan sistem biologi. Yang ketiga tentang proses disolusi dan uji disolusi. Jadi kita mulai dari definisi. Jadi difusi itu merupakan suatu proses di mana massa molekul itu mengalami perpindahan oleh gerakan molekul tersebut secara acak yang berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Jadi kalau dibayangkan ada sebuah wadah gitu ya, yang dia dimasukkan sebuah balok kayu dengan pembatas sehingga dia punya batas antara bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Nah, kalau misalnya dia dimasukkan cairan, misalnya larutan gula gitu ya, dia molekulnya bisa berpindah, misalnya dari aliran yang kiri, bagian kiri ke kanan atau sebaliknya, tergantung sesuai dengan konsentrasi. Nah, gerakannya molekul itu bergerak secara tersebar, jadi bisa kemana-mana. Itu yang maksudnya difusi. Difusi molekuler disebut sebagai permeasi, yang dimana bergantung pada ukuran dan bentuk molekul. Pada proses difusi ada terjadi yang namanya dialisis, osmosis, dan ultrafiltrasi. Dialisis sendiri sebagai proses pemisahan berdasarkan zat terlarut dan pelarut yang tidak sama melalui membran berpori-pori yang sangat kecil, yang diangkut dengan cara paket demi paket secara kontinu. Jadi kalau dialisis itu melewatinya adalah membrannya adalah pori yang sangat kecil. Ya, dia akan bisa berpindah sesuai dengan jumlah zat pelarut yang larut dalam pelarutnya. Karena kalau misalnya ukurannya partikelnya besar, maka dia akan lebih lama larut dibandingkan dengan partikelnya yang kecil, sehingga yang melewati pori-pori pun juga akan mempengaruhi, karena pori-pori itu sesuai dengan ukuran dari partikel yang melewatinya. Itu dialisis. Sedangkan osmosis lewatnya zat terlarut bersama-sama dengan pelarut. Ya, ini sedikit berbeda dengan dialisis, dia tidak mempertimbangkan ukuran dari pelarut, ukuran dari senyawa. Yang penting
nyawa itu larut dalam pelarut. Kalau tidak larut ya berarti dia tidak bisa melewati osmosis, begitu juga yang dialisis. Selanjutnya adalah ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini untuk memisahkan partikel koloid dan molekul besar melalui membran. Jadi kalau dialisis partikelnya kecil yang lewat membran, sedangkan ultrafiltrasi ini partikelnya besar. Jadi dari 3 jenis difusi itu ada berbagai macam perbedaan ya. Dialisis harus dengan ukuran partikel kecil, membrannya kecil, dan proses pengangkutannya tidak sama. Sedangkan osmosis dia zatnya harus larut semuanya dalam pelarut secara bersama-sama. Dan kalau ultrafiltrasi yang dibutuhkan adalah partikel koloid dengan molekul besar, karena membrannya juga membran yang lebih besar daripada dialisis. Jadi itu. Kalau misalnya masih bingung, nanti boleh tambahkan di komentar. Prinsip dari difusi dan sistem biologis ada berbagai macam. Meliputi yang pertama adalah absorpsi obat dalam gastrointestin atau lambung usus. Nah, pada proses ini obat melalui membran dengan cara transport pasif dan aktif. Dimana kalau transport aktif ini ada yang namanya perbedaan konsentrasi. Contohnya adalah ketika absorpsi intestin obat berjalan dari konsentrasi tinggi dalam saluran gastrointestin berjalan ke konsentrasi rendah pada sistemik. Ya, ini obatnya bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kalau transport aktif. Yang kedua adalah absorpsi perkutan. Penetrasi perkutan ini karena dia melalui perkutan atau membran kulit. Jadi contohnya adalah disolusi obat dalam pembawanya. Jadi obat itu harus bisa larut di dalam pelarutnya. Nah, difusi obat yang terlarut dari pembawa, jadi obat yang larut tadi dimasukkan, dilapiskan ke permukaan kulit, maka obat akan masuk ke dalam kulit melalui lapisan-lapisannya. Terutama biasanya obat-obat akan masuk kepada lapisan stratum corneum. Ya, mungkin nanti bagian kulit lapisan-lapisannya bisa belajar di bidang farmakologi atau fisiologi. Yang ketiga adalah absorpsi bukal. Jadi bukal ini melalui mulut. Jadi obat masuknya atau berpenetrasi masuk ke membran lemak mulut. Di mana di bagian membran bukal ini tidak punya jalur air yang cukup berarti dan pH permukaannya sama seperti pH larutan obat yang sudah didapar. Ya, jadi obat-obat yang dengan dapar, untuk tahu apakah komposisi obat itu ada daparnya, tidak semuanya itu dicampurkan. Yang itu terkait dengan proses produksi yang ada di industri. Dapar ini akan mempertahankan pH dari bahan obat sehingga dia tidak mudah rusak. Makanya obat-obat dengan dapar dia bisa diserap di bagian lemak mulut ataupun bukal. Terus yang keempat adalah difusi melalui rahim. Contohnya adalah obat-obatan progesteron dan senyawa-senyawa terapeutis serta kontraseptif. Biasanya ini obat-obatnya diberikan dalam jumlah mikrogram masuk ke uterus melalui proses difusi. Contohnya adalah intrauterine device atau IUD. Jadi kalau misalnya IUD
ini dia sudah dimasukkan dengan obat-obat dalam satuan kecil atau mikrogram. Terus yang kedua adalah disolusi, di mana disolusi itu merupakan proses suatu senyawa padat larut. Kalau difusi tadi banyak macamnya, kalau disolusi hanya senyawa ketemu pelarut dan dia akan larut. Contoh, zat NaCl dilarutkan di dalam air. Nah, NaCl yang larut dalam pelarut air itu yang dinamakan proses disolusi. Disolusi ini bergantung pada laju disolusi, di mana jumlah senyawa obat yang terlarut per satuan waktu, biasanya per detik, pada kondisi antar muka cair atau padat, suhu dan komposisi pelarut standar. Nah, ini maksudnya kalau misalnya ada suatu obat padat, misalnya paracetamol begitu, dia akan kontak dengan permukaan pelarut. Jadi permukaan obat ketemu dengan permukaan pelarut, maka itu yang namanya kondisi antar muka cair atau padat. Nah, pertemuan itu ya lama-lama obat itu akan larut. Nah, saat dia bertemu itu diukur per satuan waktu, di mana dia saling bertemu. Nah, kalau misalnya dipanaskan obatnya, maka dia juga di dalam kondisi sesuai dengan suhunya. Kalau tidak, ya pada suhu kamar. Untuk komposisinya pelarutnya standar ya. Terus absorpsi bahan obat dari sediaan padat yang diberikan per oral tergantung pada yang pertama pelepasan senyawa obat dari sediaan. Yang kedua disolusi senyawa obat di dalam tubuh. Yang ketiga adalah permeabilitas senyawa obat melalui saluran gastrointestinal. Jadi yang pertama obat misalnya dalam bentuk tablet, dia harus lepas dari senyawa-senyawa pembawanya, misalnya disintegran atau pengisi. Nah, dia harus lepas dari semua hal itu, sehingga kalau obatnya sudah lepas, maka dia bisa mengalami disolusi karena diencerkan oleh cairan yang ada di dalam tubuh. Kalau sudah mengalami proses di mana suatu senyawa zat padat larut, maka dia akan masuk ke dalam saluran GI. Ada berbagai macam metode untuk uji disolusi. Nah, ada alatnya yang namanya alat basket sama pedal. Nanti kalian bisa mencari apa atau seperti apa bentuk alatnya, terus bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut, dan yang terakhir bagaimana proses pengukurannya dan data apa yang diambil dari alat tersebut. Jadi nanti boleh ditambahkan di kolom komentar. Kemudian wadah yang harus sesuai dengan alat yang dipakai untuk metode disolusi. Biasanya kapasitas nominalnya 1000 ml atau 1 liter, dan wadah gelas dengan dasar bundar, supaya proses dispersi partikel dalam media disolusi homogen. Jadi saat partikel zat, misalnya paracetamol, dia ketemu dengan pelarut, bisa homogen. Selanjutnya media disolusi. Media disolusi yang digunakan sesuai dengan monografinya, bisa sesuai dengan yang tertera di farmakope atau USP atau yang lain.
di mana toleransi pH-nya kurang lebih 0,05 dan gas terlarut akan membentuk gelembung, akan mempengaruhi hasil pengujian. Nah, ini tidak boleh ada gas-gas terlarut di dalamnya. Jadi saat memutar media disolusinya harus hati-hati. Terus selanjutnya suhu harus sesuai dengan tujuan pengujian dengan toleransinya adalah plus minus 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya kecepatan pengadukan sama seperti pada monography dan toleransinya plus minus 4%. Terus uji kesesuaian alat, ini menggunakan tablet kalibrator untuk tahu bahwa alat tersebut sudah terkalibrasi. Jika alat dianggap sesuai bila hasil uji berada pada rentang sesuai dengan tablet kalibrator. Makanya tablet ini sudah terstandar karena bisa memastikan bahwa alat tersebut sesuai untuk pengujian. Biasanya dilakukan uji kesesuaian alat minimal 2 kali setahun atau saat setiap alat dipindahkan atau selesai dipindahkan. Oleh karena itu, alat-alat uji disolusi jarang sekali dipindah-pindahkan. Kalau misalnya tidak hanya alat disolusi, hampir semua alat-alat instrumen besar itu jarang sekali dipindahkan. Karena kalau dipindahkan dia harus dikalibrasi ulang. Waktu pengambilan sampel. Nah, ini ada macam-macam titik. Untuk spesifikasi satu titik, pengujian dapat dihentikan bila jumlah minimum terlarut sudah terpenuhi. Jadi obat-obat yang terlarut tadi dalam media disolusi atau media pelarut sudah sesuai dengan nilainya dalam jumlah minimum. Atau spesifikasi dengan 2 titik atau lebih jika toleransinya kurang dari atau plus minus 2%. Untuk lokasi pengambilan sampel biasanya diambil di antara bagian tengah, bagian atas dayung dengan permukaan media, dan jarak dinding labu kurang lebih besar sama dengan 1 cm. Jadi kalau ada media, di dalam media makanya tadi ada alat namanya pedal ya. Jadi nanti di situ bisa dilihat bentuk alatnya seperti apa, sehingga lokasi pengambilan sampelnya itu di tengah dari alat itu atau antara bagian atas dan keranjangnya atau bagian dayung dengan permukaan media. Jangan lupa untuk mencari bentuk alat disolusi dan bagaimana jelas prinsip kerjanya serta apa saja yang data yang dihasilkan. Jadi oke, begitu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus, gratis tidak bayar, supaya nanti bisa tahu update-update dari channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.